Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faman tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Ya Allah, tetapkan kita dalam iman dan dalam Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah jadikan kita umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, kemudian akhlak dan sirah Nabi. Kita akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk surah Al-Qasas 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tad'un. Wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aksara jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Maka pada hari di mana mereka akan diseru, semua manusia akan diseru untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya masing-masing. Kita bercakap semalam bagaimana perintah-perintah Allah, bagaimana amanah-amanah Allah, bagaimana kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Karena Allah punya kuasa menjadikan dunia ini dengan segala macam siang dan malam. Allah jadikan malam saja itu hak Tuhan, atau siang dia terbagi semua untuk dengan posisi kepentingan kehidupan masing-masing, dan semua ada tujuan atas kehidupan manusia Allah jadikan. Maka Allah akan bertanya kepada kita, apakah hidup kita sudah sesuai dengan perintahnya? Itu yang paling berat. Tak ada yang paling berat, itulah soal paling berat. Apakah engkau mempergunakan hidup engkau di dunia ini sesuai dengan arahan Allah dalam penyembahan, dalam keimanan, dalam perbuatan, dalam kewajiban, dalam amanah-amanah. Semua Allah soal. Tak ada yang lepas dari soalan Tuhan. Baik dia Nabi
Baik dia orang kafir, baik dia orang, semua akan kena. Baik dia binatang. Dalam hadis, binatang Allah tanya, seorang ekor kambing akan ditanya, kenapa menanduk kambing yang lain? Seekor kambing akan ditanya, kenapa menanduk kambing yang lain? Nah, kemudian Allah suruh kambing yang ditanduk di dunia untuk menanduk kambing yang menanduknya di akhirat nanti. Udah selesai kisos, baru Allah hancurkan semuanya. Seekor semut akan ditanya, kenapa menggigit jari manusia? Semut ditanya, kenapa menggigit jari manusia? Kira-kira manusia tanya, kenapa matikan semut? Terus soalan saya, kalau semut ditanya, kenapa menggigit jari manusia? Soalan saya kedua, kalau manusia mematikan semut ditanya tak? Siap jawab? Ya. Soalan pasti ada. Jawaban ada tak? Ya. Karena lulus tak lulus soalan Tuhan tergantung jawaban. Tergantung jawaban. Kenapa kau matikan semut? Apa jawabannya? Nah, dah selesai jawaban. Itu tolak terima tergantung Allah. Oh, dia mengganggu rumah, mengganggu kawasan, menyakitkan, memburukkan. Oke, boleh. Karena yang kita boleh bunuh binatang kalau memudaratkan atau memberikan keuntungan. Kau nak makan, boleh bunuh. Kalau dia menyakitkan, kau boleh bunuh. Dua aja. Kalau saja-saja kau pancing ikan, dan kau pancing, kau campakkan lagi. Allah soal tak? Kau pancing ikan makan, Allah, engkau soal tapi kau lulus. Kenapa kau pancing? Aku nak makan, lulus. Kalau kau pancing saja-saja, Tuhan, aku pun saja-saja juga. Karena kita punya kewajiban dengan alam, dan kita punya tanggung jawab dengan alam. Sekarang yang masa Ustaz cakap tu memang banyak ada sekali di Malaysia. Ya. Buat kolam, benda ikan besar-besar, kalau ulang ikan besar-besar lepas balik. So macam apa hukumnya Ustaz? Salah. Berdosa mengganggu binatang. Binatang sedang bertasbih. Binatang sedang bertasbih. Betul tak? Hanya boleh engkau pakai binatang kalau engkau pakai juga untuk bertasbih. Binatang sedang beribadah. Engkau boleh ambil binatang, engkau pergunakan untuk beribadah. Bukan untuk senang-senang makhluk Allah. Tanggung jawab Allah soal. Tapi kan sudah sifat kapitalisme, materialisme, sekuler, dia anggap, oh tak apa asal aku untung. Beli kolam pancing untuk saja-saja, dapat duit, betul? Sistemnya ada salah otaknya. Otak cari untung. Bukan otak. Kita otak cari untung atau otak menjalani kewajiban. Pikiran seorang muslim itu hidup untuk cari untung atau hidup untuk ibadah. Selesai. Dalam segala hal. Bukan hanya dalam sholat. Ibadah sholat paling senang. Yang 2 jam sehari tak capai pun. 20 minit. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya sesungguhnya sholatku udah, wa nusuki semua perbuatanku. Nasak itu kan jalan, nusuk. Nah, itu aplikasi nusuk sekarang untuk haji umrah. Jalan. Nasaki semua perbuatanku selain sholat. Apa saja? Semua perbuatan selain sholat. Apa dia? Minum, makan, berbudaya, berpakaian, berjalan, apa saja aktivitas selain sholat. Nusuk namanya. Inna sholati wa nusuki. Wa mahyaya, selama aku hidup. Wa mamati, sampai aku mati.
lillahi rabbil alamin. Sudah buat belum? Inna sholati udah lillah, inna nusuki sudah 100% atau baru 100%? Udah berdukhul silmi belum? Masuk Islam total. Udah Islamkah perbuatan engkau? Islamkah pendengaran engkau? Islamkah cara kau berjalan? Islamkah sumi udah sholat udah lillahi ta'ala belum? Tak ada perbuatan bukan karena Allah. Konsep barat tak perbuatan semua hanya untuk kehidupan dunia. Karena bagi dia ibadah itu hanya part of life. Bagi orang barat selain Islam, agama itu part of life. Betul? Bagi kita, full of life. Way of life, kita harus Muslim full time. Engkau Muslim any time to sometime. Harusnya all time kau lakukan. Atau masjid Muslim, atau ke pasar, atau Muslim ke masjid Muslim, atau masuk pejabat, atau tengok projek Muslim, atau dapat nikmat Muslim tak? Memakai nikmat Muslim tak? Inna sholati wa nusuki kau baca tiap hari untuk apa? Untuk Tuhan. Tuhan tak perlu. Untuk siapa? Reminder ke diri engkau. Reminder diri engkau sampai 5 kali. Kadang-kadang engkau selalu lupa. Itu bukan untuk sholat, untuk di luar sholat. Itu untuk di luar sholat. Banyak orang khusyuk dalam sholat tapi tak khusyuk di luar sholat. Harusnya khusyuk dalam sholat untuk di luar sholat. Ini konsep hidup. Saya bicara konsep hidup. Karena kita sudah kena rusak otak kita karena konsep agama yang di part of life. Betul, penjajah pemikiran paling utama ini ya. Menjajah pikiran kita, agama hanya ibadah. Ibadah hanya masjid. Betul? Agama ibadah, ibadah masjid. Ini merusak otak. Hidup itu ibadah. Dan hidup itu harus di semua tempat kau beribadah. Apa ibadah? Menjalankan semua perintah Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lanjut, la syarikalah. Karena untuk Allah tanpa syirik. Tanpa syirik. Kau masak untuk siapa? Untuk Allah, untuk suami. Kau masak untuk Allah, untuk suami. Sempat engkau penat masak, suami tak pulang, bersyukur tak? Itu ujian dia. Ujiannya kalau engkau penat masak, suami tak pulang, bersyukur tak? Kalau komplain untuk suami, kalau tak komplain berarti untuk Allah. Itu. Kalau kau komplain, berarti untuk suami kau masak. Kalau tak komplain kau dapat pahala dengan masak tadi. Suami tak pulang, alhamdulillah hari ini makan kucing yang banyak. Boleh jiran bagi ke jiran, bagi ke orang lain, alhamdulillah dapat 2 pahala hari ini. Pahala masak, pahala sedekah. Tapi kalau untuk suami, suami tak pulang, penat masak, langsung kasihan, pahala masak pun hilang. Allah uji engkau, ke siapa engkau berbuat? Syirik suami tak? Syirik niat tak? Yang paling berat syirik niat. Bukan untuk Allah, syiriklah niatnya. Kenapa? Ada hadis dalam kitab undang ada tentang silaturahim itu. Siapa yang berkunjung ke rumah kawannya untuk
untuk silaturahim pun aku tak terima. Berat. Engkau berkunjung untuk apa? Untuk Allah, bukan untuk Allah. Tak boleh tambah apa benar. Walaupun nak merapatkan silaturahim. Allah bukan untuk itu. Untuk kerja Allah, bukan untuk duit. Untuk duit engkau lepas daripada Allah. Kalau Allah dapat duit, alhamdulillah. Engkau niat Allah, dapatnya duit, alhamdulillah. Bukan niat duit. Ultimate goal hanya Allah. Ultimate goal hanya Allah. Yang lainnya bukan ultimate. Paling berat. No. La syarik. Wa bizalika umirtu. Ini lebih berat lagi. Jadi untuk engkau lillah tadi itu, apa poin utamanya? Aku hanya melakukannya karena perintah Allah. Selesai. Berat kan? Itu orang abrar. Yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Memberikan makan anak yatim, tawanan perang, orang-orang miskin. Dan kenapa kau bagi makan? Kami hanya berikan makan lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini paling berat. Kita buat baik sama orang tanpa mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Boleh tak? Itu tingkat dia tertinggi lillahi ta'ala. Berbuat karena Allah tanpa mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Berat. Boleh tak engkau bagi sedekah sama orang yang musuh engkau? Nak ujian dulu. Nak uji ikhlas engkau. Kalau bagi sedekah sama kawan biasa. Tapi orang putus engkau, benci engkau bagi sedekah, itu baru luar biasa. Richard Einheit dalam perang salib. Richard panglima pasukan salib sakit di Yerusalem. Perang dengan saudara Al-Ayyubi di Mesir. Tiba-tiba terdengar saudara Richard sakit di Yerusalem. Richard sakit. Apa ibarat Al-Ayyubi? Dia datang melawat Richard. Tapi kalau dia pakai panglima perang tak akan masuk. Dia menyamar jadi dokter, menyembuhkan musuh yang sedang sakit. Menyembuhkan musuh yang sedang sakit. Ya, kalau engkau masuk nyamar untuk suntik mati. Menyamar jadi dokter untuk menyembuhkan musuh sedang sakit. Setelah sembuh musuh, perang lagi. Hebat kan? Boleh kan macam itu? Sampai level itu belum? Perang dia dah. Kalau perang karena Allah, bukan karena aku nak menang. Perang karena Allah, bukan karena aku nak menang. Menang kalah itu hak Tuhan, bukan hak aku. Ali bin Abi Thalib sedang perang akan dibunuh oleh musuh. Ya, dia akan bunuh musuh. Bawa ada musuh di bawah, dia akan potong kepalanya. Waktu akan bergerak naik, musuh meludah Ali. Kalau engkau, ini udah pedang, musuh tambah ludah tambah. Ali lepas. Tanya kenapa kalau Ali lepaskan Abed? Aku khawatir aku bunuh dia karena aku emosi. Aku khawatir nanti kalau aku bunuh dia waktu itu, aku bunuh bukan karena Allah, tapi karena dia ludah aku. Sedikit kan? Sekali berat. Kau didik anak engkau sampai pandai, hebat, dah kawin, dapat istri cantik, atau sibuk dengan istri berat emaknya. Berkata mak,
penat aku sekolahkan engkau, habislah pahala engkau. Ya. Allah takdirkan dia cinta sama istrinya, lupa sama engkau. Allah takdirkan, bukan? Apa sikap engkau? Ya. Ini memuji lillahi ta'ala. Memuji lillahi ta'ala bukan berat. Maknya sudah mempersiapkan jamuan makan di rumahnya di tengah padang pasir. Udah siap semua pinggan dengan semua macam-macam kek makanan. Datang sudah daripada pintu luar rumah, dia ambil pasir, dimasukkan semua pinggan-pinggan pasir tadi. Apa jadi? Datang sudah si kecil tadi ini, ambil pasir dari rumah, masukkan semua pinggan dan susu ada isinya. Maka campur pasir semua pinggan tadi. Kira-kira apa kata Mak Sudes? Semoga engkau dari imam Masjidil Haram. Doa pada waktu itulah yang Allah kabulkan. Kalau engkau waktu itu apa ya? Pada waktu itu apa kira hati kau cakap? Udah sampai lidah atau masih kanak? Setiap orang kadang-kadang ada masa diuji Tuhan. Lillahnya diuji Tuhan. Lillahnya diuji Tuhan. Lillah anak, lillah ayah, lillah suami, lillah apa lillah politik, orang politis paling susah. Penat bagi hadiah mana-mana tak diundi. Alhamdulillah. Kalau kau bagikan undi udah tak lillah. Waktu kita ada sesuatu kepentingan, keuntungan, konsep kapitalis, konsep materialistik. Atau kelompok hebat, konsep individualis. Dan kita akan tidak untuk orang ramai, untuk engkau, konsep sosialis. Tengok. Kalau engkau berbuat untuk orang ramai, supaya engkau hebat dikenal orang, konsep sosialis. Kalau engkau berbuat untuk dapat untung, konsep kapitalis. Kalau engkau buat untuk diri engkau sendiri, konsep egois. Engkau buat untuk apa? Hanya Allah, tapi berat ujian. Karena hari banyak muslim kapitalis, banyak muslim sosialis, banyak muslim individualis. Itulah yang merusak agama kita hari ini sebetulnya. Nah, ini muslim yang hanifan muslimah bukan mudah. Hanifan muslimah. Saya berislam karena hanif, karena Allah jujur. Muslim dengan total penyerahan diri kepada Tuhan, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada kepentingan, bukan kepada keuntungan, bukan kepada apapun juga. Siap tanya Tuhan, siap jawabnya, atau pandai jawab tak? Ada siap atau pandai? Kebuat rumah besar, 40 tingkat, 3 tingkat, banyak kamar, hebat rumah engkau. Apa yang hebat rumah? Yang besar-besar. Karena masalah ini, waktu engkau tak punya duit, anak banyak, rumah kecil. Waktu banyak duit, anak dah keluar semua, rumah besar engkau tinggal berdua. Betul? Kenapa apa nak kau buat rumah besar? Dah hebat, kapitalis. Dan nampak kaya, orang hebat engkau, individualis. Itu rumah engkau. Yang besar-besar tadi. Oke, orang datang Ustaz, ada berjamaah untuk kita dapat mengaji, alhamdulillah. Jadi masjid, jadi rumah jamaah. Lillahi. Kau dah pakai baju, dah orang kenduri kau pakai baju. Apa niat kau? Beli baju dek, raya pakai baju. Apa niat kau? Hati-hati. Ini hari raya ada tak beli baju? Apa niat beli baju? Tak tunjuk orang. Apa? Ha? Untuk syiar Allah. Syiar boleh. Untuk supaya aku tambah cantik, individualis. Nawa itu sangat tipis di hati ini. Sangat tipis. Kalau syiar memang arah itu raya hari syiar Islam.
Raya itu hari syiar Islam. Dulu aku nampakkan dengan kebaikan dalam hari syiar Islam. Tak lah. Engkau pakai minyak wangi, apa tujuannya? Allah cantik, Allah jamin hibul jamal. Allah itu cantik, apa kita kecantikannya. Karena Allah, bukan karena aku hebat. Tolong betulkan hati engkau ini yang kadang-kadang diwaswis kerja setan fi sudurin nas. Diwaswis, apa diwaswis? Mengganggu niat engkau. Berat, saudara. Pelajaran sekolahati indah, nusuki yang berat. Saya ngajar, orang ramai enak, tak? Hati-hati engkau. Kau ngajar, engkau merasa hebat, orang ramai, habis. Bukan karena Allah. Ya. Ngajar banyak, oh ini penuh, alhamdulillah penuh. Ada bangga dikit, habis. Kurang banyak orang, susah, habis lagi. Kalau kau ngajar, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, ada orang ramai, kau tak ngajar. Karena itu hanya karena hati-hati, bukan mudah ngajar. Diuji Allah. Karena ada hubul jah, hubul mal, hubul nafs, cinta harta, cinta kuasa, cinta diri, cinta apa kau buat? Sampai hubullah belum. Ini sengaja saya tingkatkan. Karena sekarang orang banyak ini berbuat tanpa berpikir niat. Berbuat beramal boleh, tapi tolong betulkan niat. Smart beramal, bukan banyak. Karena untuk diterima Allah niat. Untuk beramal rukun, tapi untuk diterima niat. Salah niat, rugi kita penang. Betul, kenapa harus 5 kali diuji tiap hari? Kenapa dibaca 5 kali? Karena memang berat, ini boleh lupa tiap saat. Diganggu gitu, diganggu oleh niat-niat luaran. Ada 2 kan pengganggu itu, niat dalam atau luar. Dalam setan, jin, luar setan manusia, setan handphone, setan Facebook. Karena banyak setan, tambah banyak setan. Dulu kurang ada, setan luar kurang. Dulu setan dalam aja, sekarang luar dalam sekarang. Engkau nak makan pun datang setan, ambil gambar kirim ke orang. Untuk apa? Hah? Untuk apa kau kirim ke orang gambar tadi mau makan? Hah? Itu apa? Lagi tawaf selfie, untuk apa? Kalau itu untuk maklumat, Okey. karena Allah, ya. Okey, boleh. Supaya dia punya motivasi. Okey. Maka terus kalau tanggung jawaban soalnya. Hah? Coba jaga. Nak jaga niat susah lah. Maka hati-hati saudara. Kalau engkau bagi mudah, engkau gambar makanan. Pengen boleh. Engkau nak, kalau nak kirim sekarang pakai Grab. Kalau baru boleh tu. Nak sedekah berarti. Kau nak, kalau nak kirim pakai Grab. Baru boleh tu. Bagi komen bawahnya. Kalau tak, kalau tanya tiap kau buat. Ini sale banyak. Beli tak? Beli kenapa? Untuk banyak sedekah. Selesai, dia murah banyak sedekah. Alhamdulillah. Udah banyak rumah banyak, beli lagi banyak itu apa? Tolong, lifestyle itu kacau. Itu zaman. Bukan zaman yang salah, kita ikut Islam. Zaman biarkan aja zaman jalan. Sekali macam tudung. Iya. Bau-bau kan. Nilai. Itu hebat lagi. Itu maksudnya tudung itu penting. Yang ada tudung oning 1, oning 2, oning 3. Apa niatnya? Ya. Betul, aku dapat niatnya. Niat itu saya tak kisah, tak mahal murah tak kisah. Niatnya apa? Saya beli yang mahal karena dia kuat untuk beribadah kepada Allah. Okey, tak ada masalah. Kalau saya beri mahal untuk pembaziran, tak boleh.
Sedikit aja masalahnya. Maka boleh jawab tak depan Tuhan. Saya bukan kata boleh beli. Saya tak kata tak boleh beli. Beli rumah besar boleh, kasut mahal boleh, asal boleh jawab depan. Kenapa kasut mahal? Ya Tuhan, kalau dia murah itu cepat rusak, cepat banyak gantinya, 10 kali ganti. Beli satu ini tak ganti-ganti, ya, betul kan? Walaupun mahal tak kisah, Allah tak tanya mahal murah. Apa tujuan engkau? Apa tujuan engkau beli apa? Tujuan betul, oke. Tujuan tak betul, maka untuk jawab itu ada ilmu. Ini gunanya ilmu untuk pandai jawab. Nak beramal pada ilmu untuk dapat jawab Tuhan. Ini konsep pertanggungjawaban sangat berat. Maka iya karena perlu dapat Maliki Yaumiddin itu sangat penting. Ini kan konsep Maliki Yaumiddin. Hidup itu ada Malik, ada Raja hari pembalasan. Sampai orang kafir pun ditanya kenapa dia kafir, benda buktinya mana? Wa yauma yunadi tanya orang bakal dipanggil semuanya. Aina surakai? Yang mana yang kau syirikkan itu? Allah tak nak. Allah marah kalau dia ada apa orang buat syirik. Dan dia tanya, itu apa kau syirik? Allah jawab, Allah tanya, aina mana yang kau syirik tadi? Aina surakai? Kenapa orang haji itu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Kenapa ini dibaca? Kenapa ini dia awal haji dalam umrah? Kenapa? Ini konsep hidup. Aku hidup hanya untuk datang kepada Engkau ya Allah. Berangkat. Labbaikalla saya, labbaikalla labbaik. Aku hanya datang memenuhi panggilan Engkau. Hidup ini itulah konsep itu. Hidup ini berjalan hanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Betul? Labbaikalla syarika, tanpa syirik. Dijelaskan dalam ayat saja. Innal hamda wan ni'mata. Apa segala pujian, apa segala kenikmatan. Apa engkau dapat, engkau puji Allah karena engkau dapat. Nikmat yang kau cari itu engkau harus puji Allah. Nikmat yang tak engkau cari pun lebih banyak ya. Nikmat yang dicari, nikmat yang datang sendiri, mana banyak? Engkau hidup dan nikmat tuh. Mendengar nikmat, melihat nikmat, bernafas nikmat, jantung bergerak nikmat, otak berpikir nikmat. Itu nama tanpa kau pernah minta. Wah nikmat. Kalau hamdun engkau minta, engkau dapat, engkau muji Allah. Alhamdulillah wa ni'mata wal mulka, lebih berat lagi, dan semua kekuasaan. Kau dapat anak, dapat istri, dapat kerja, dapat segala macam kekuasaan. Apa nikmat kau dapat, apa nikmat yang tak bercari, dan apa yang kau kuasa, semua harus kau kembalikan kepada Allah tanpa syirik. Boleh? Boleh buat? Dikembalikan kepada Allah tanpa syirik apa? Tadi syirik riya, syirik kepentingan diri, syirik merasa hebat, syirik semua itu. Ariyahu syirikun. Engkau pakai kuasa tanpa syirik, bukan mudah. Atau engkau menghukum tanpa syirik, bukan mudah. Aku hebat nampak, tak syirik. Semua nikmat yang kau pakai, semua nikmat yang kau cari, sampai kuasa yang kau dapat, harus engkau kembalikan kepada Allah. Bukan engkau pakai suka-suka engkau.
Artinya engkau pakai semuanya dengan mengikut petunjuk dan perintah Allah. Boleh berangkat haji itu? Boleh berangkat umrah macam itu? Ke ulama dulu kalau baca dia talbiyah langsung pingsan dia. Tabiin dulu kalau baca talbiyah waktu nak berangkat haji pingsan dulu dia baru. Kenapa? Dia baca dengan penghayatan. Kita baca dengan nyanyian. Labbaik Allahumma la kenapa? Nyanyi dengan talbiyah. Betul, kita kadang-kadang dirusak. Penghayatan dirusak oleh hiburan. Itu konsep. Kadang kau datang jumpa Allah, ke rumah Allah, ke Ka'bah. Apa yang kau bawa? Bawa handphone. Karena Allah bukan. Tak masalah. Tak apa boleh. Karena Allah bukan. Engkau datang tak jumpa Allah, tak engkau jumpa dengan tangan kosong atau dengan isi? Dengan ilmu, dengan amal. Datang dengan amal. Tapi amal yang kau nak sembahkan kepada Tuhan, amal tanpa syirik. Kau datang kepada Allah tanpa kosong, mudah sangat. Nah, hidup mati pulang dah. Allah tanya. Kenapa Nabi Muhammad itu naik ke Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, naik ke atas. Kuasai dunia, berjumpa Tuhan. Kalau jumpa Tuhan tanpa dunia, tak ada tanggung jawab. Engkau jumpa Tuhan tanpa dunia, apa kau buat dunia tadi? Senang-senang. Kau jumpa Allah dengan dunia yang kau miliki, yang dipakai sesuai perintah Allah, bukan mudah. Kalau orang baca talbiyah, baca sama dengan apa? Talbiyah sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama kan? Aku datang daripada Allah, semua harta daripada Allah, semua nikmat daripada Allah, kembalikan kepada Allah. Sama dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Jadi tiga kalimat ini sama. Intinya pesannya sama. Hanya kalimat redaksi yang berbeda-beda. Tengok. Poinnya sama. Apa? Pulang hadapan Allah dengan amal yang banyak. Mati macam itu. Kalau orang mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk siapa itu? Contohnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk siapa? Ucapan itu untuk yang mati. Untuk kita pada yang mati, maka selesai dah pulang duluan. Untuk yang meninggal dah selesai dah pulang dia. Engkau yang belum. Itu untuk kita inna. Sunya kami milik Allah, kembali kepada Allah. Dia sudah kembali dulu. Dia tak soal. Engkau yang akan soal. Dia sudah selesai dengan dunia ya. Engkau bukan untuk. Kalau dia tu innahu lillah, untuk dia innahu lillah wa innahu ilaihi raji'un. Itu untuk dia. Inna untuk kita. Untuk dia apa? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia kan belak dan kata orang website sektor meninggal sepulan Al-Fatihah. Terus apapun kok itu baca Fatihah atau kok Al-Fatihah kok ALFI Engkau baca terus apa dia tak baca tak apa Al-Fatihah apa yang terang tulisan yang turun. Baik baca buat doa. Ya Allah SWT, Allah ampunkan, ya Allah firlahu. Selesai. Kan itu untuk dia yang diharapkan doa, yang diharapkan doa. Banyak salah kita dalam konsep. Innalillah Al-Fatihah. Dua-dua tak dapat. Inna itu engkau, ya, bukan untuk dia. Ya. Apa itu kita baca, kita orang tulis saja. Kenapa? Tanpa penghayatan sebetulnya. Kembalikan kepada siut. Seorang kafir pun Allah tanya, apa orang beriman? Engkau sembah patung, kenapa engkau sembah? Mana patung itu? Dan waktu aina surakai. Dan ingat pada waktu itulah Allah akan membangkitkan semua patung-patung di dunia ada pada masyarakat. Kenapa? Karena tadi
Allah tanggung jawab. Engkau menyembah patung, mana patungnya? Kata Allah. Minta tolong sama dia. Nanti jadi kalau di padang mahsyar, cari orang Malaysia paling mudah kenalnya. Paling mudah di padang mahsyar untuk kenal orang Malaysia. Kenapa? Ada patung paling tinggi di sana. Pasti orang Malaysia semua tidak. Batu-batu cave ada di sana nanti, paling tinggi kan? Murugan. Di sini Morgan. Ya. Karena Allah akan bangkitkan. Oh, ternyata orang Malaysia ada ini patung tuh. Allah bangkitkan. Semua patung Allah bangkitkan. Untuk apa? Untuk apa Allah bangkitkan semua patung tadi? Untuk orang kafir sadar dia salah. Karena sampai dia tak sadar. Orang Hindu datang ke Batu Cave, berdoa sama Tuhannya. Nah, makbul kan? Makbul. Karena soal saya, yang makbul yang mengabulkan itu siapa? Allah kita kata, bagi dia Tuhan dia. Kita kata Allah, bagi dia Tuhan dia mengabulkan. Dan dia yakin dengan itu. Maka kenapa bangkitkan dia di akhirat? Tuh, minta Tuhan kau. Ternyata Tuhannya di akhirat tak dapat mengabulkan permintaan di akhirat. Sehingga dia tahu dia salah. Kenapa dia minta Tuhan dia? Bagi kita, dia minta kepada Tuhan dia pun Allah kabulkan. Malah kadang-kadang lebih cepat Allah kabulkan yang minta ke Tuhan yang salah. Betul? Lebih cepat. Tambah sikit, tambah cepat. Jangan pakai doa, minta Allah, pakai sholat, lambat sangat. Kenapa? Ujian. Yang pakai syirik cepat. Kenapa? Ya. Kalau dia tak cepat, tak syirik dia. Ujian dia tidak cepat atau tidak benar. Engkau tidak cepat atau tidak benar. Dua-dua beda. Cepat boleh tak benar, tapi cepat. Contoh, mudah contohnya. Engkau bank itu paling banyak duit, betul. Kau tidak dapat duit di bank macam mana? Kau tidak cepat macam mana? Rompak bank, selesai dapat duit cepat. Tidak benar? Kau boleh simpan segala macam, itu benar. Tidak cepat? Karena kau tidak cepat, tidak benar. Oh, bisa cepat benar, Ustaz emosi. Oke, tapi benar dulu, bukan cepat dulu. Sama, nak doa sama orang kafir, cepat dapat. Dengan Allah, lambat dapat. Karena Allah beri lambat, kadang-kadang itu hak Allah, bukan hak kita untuk kita hanya minta, hak menentukan dia. Ya. Tapi kadang orang akan cari yang cepat, tapi tidak benar, syirik. Apalagi tukang syirik sekarang macam-macam model. Macam-macam lah, ada yang pakai ini, macam kayak itu segala macam. Penipu semua banyak sebetulnya. Kita tertipu. Macam kan bagi depan pintu terus kul 3 kul. Untuk apa? Supaya jangan masuk setan jin. Saya bilang, mana ada jin masuk di dalam pintu? Ada jin masuk dalam pintu. Engkau jaga pintu, termasuk jin. Ada tak setan jin masuk dalam pintu? Itu setan bodoh. Setan bodoh masuk dari pintu. Dia masuk otak engkau baru tak pintu. Ya. Lalu kalau tak macam tu, Ustaz untuk saya baca boleh. Kalau kertas boleh menghantui setan, bodoh setan tu. Semua orang batu ke Mina. Apa balik ke Mina? Kenapa? Melempar setan. Mana dari setan di Mina? Lari dulu dia. Kalau masih situ duduk dia seorang orang bodoh dalam kau dulu. Setan apa kau lari? Setan diri engkau, kesombongan dalam badan engkau. Ini setan engkau yang banyak, bukan setan tiang. Ini engkau baling tiang sampai engkau emosi sampai kena kepala orang. Kan engkau pun setan. Tak paham konsep ini kadang-kadang macam ini. Oke, macam sekarang lah kita kata. Ini akan mencari sakit. Puasa ikan di setan. Ikan di setan di ikan. Oke, betul. Tapi apa kau tak ada nafsu? Satu kedua, apa setan tak pandai menghembus?
hembusan setan. Banyak orang kena hembusan dia tak, dia ikat-ikat dia hembus kena. Maka walaupun Ramadan tergantung engkau. Tergantung engkau mudah terikut dengan nafsu tak nafsu. Kita kalau setan anggap kita tak ada, tak amat. Tak. Diri kau lebih teruk nafsu dan lebih hebat daripada setan. Kenapa? Setan kerja apa? Mutak mati nafsu. Ada hadis, kalau ada anak lahir, setan berada di samping hatinya. Kalau dia ingat Allah, setan off. Kalau lupa Allah, setan on. Berarti setan mana ada? Di hati ada. Yang kedua, setan majrak dam, sepanjang darah mengalir. Di mana setan? Setan sepanjang darah mengalir. Di mana setan? Berarti semua orang ada setan tak? Ada, tinggal on to off. Ya mudahlah sebetulnya. Macam kau semua punya penyakit kanser, kolesterol, semua ada yang baik, yang buruk ada. Waktu baik ada, tak ada masalah. Waktu buruk ada yang rusak. Sama, setan dalam hati. Kalau dia kau ingat Allah, off dia. Kalau kau lupa Allah, on. Ini kan sekarang lupa ingat Allah, off. Ada raya. Waktu terawih ingat Allah, waktu basar. Jadi Allah tanya, dia orang sudah tanya, kenapa kok? Mana? Atau dia tahu, dia sadar dia kafir, maka kenapa? Lau kunna nakil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang kafir dalam Al-Quran, kalau kami berakal, kami tak mungkin masuk dalam api neraka. Kenapa? Setan dah mati musuh, ganggu. Berpikir tak dia? Jadi dia coba patung, berpikir tak dia? Patung tak dapat cakap disembah. Bebek dia buat, kalau dia buat patung, dia patung sembah dia baik. Ya. Patung kau buat, pernah kau buat, engkau sembah kan bodoh 2 kali. Kalau patung sembah engkau macam orang buat robot, okey. Buat robot, semua apa program robot dia yang atur. Betul. Ini kan dia buat patung dan dia kalau susah minta tolong sama patung. Kalau patung tak boleh cakap, tak boleh apapun, yang dia buat dia juga. Masih okey. Umar bin Khattab, dia buat patung roti. Umar buat patung roti. Dia minta rezeki tak dapat, kan dia makan rotinya, alhamdulillah kenyang. Tapi ini orang kafir tak berfikir. Apa ini? Tuhan yang disembah harus Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Ingat. Dunia engkau banding akhirat berapa banyak? Terapa dunia. Engkau memerlukan Tuhan di dunia, engkau perlu. Tapi di akhirat lebih perlu. Mereka yang cari Tuhan dunia, tak cari Tuhan akhirat. Kita Tuhan dunia dan akhirat, Rabbul Alamin. Alam dunia dapat, alam akhirat dapat. Kita Rabbul Alamin. Dia hadir Rabbul satu alam aja, tak Rabbul pun. Dia anggapnya Rabbul Tuhan dari dunia. Tak. Kita Rabbul Alamin. Dia Tuhan, dia tak pakai akal. Tapi ingin membuatkan dia salah, susah. Tak mungkin, tak pikir sekarang. Hanya emosi yang ada. Maka waktu dia di akhirat nanti, Allah buat di patung dia akan buat apa dengan patung pada dunia? Baru dia sadar. Ternyata aku salah dalam melihat memakai Tuhan. Berat. Karena hari ini hati-hati. Maka jangan kata orang kafir sama dengan kita. Saya paling marah dengan syirik moden. Syirik moden apa itu? Semua agama sama, satu Tuhan untuk semua. Syirik moden. Kalau kata satu Tuhan untuk semua, syirik moden. Interfaith, syirik moden. Kenapa? Kau kata sama bodoh lah engkau. Mana mungkin Tuhan? Walaupun sama-sama Allah, tak sama Allahnya. Allah dia Allah sebut aja, tak ada bentuk. Allah kita Allah yang punya segala macam tanzih daripada syirk. Dia Allah punya anak lah. Sama. Rugilah.
Turki, maka hati-hati. Atau syirik kalau model milah Ibrahim di Qatar sekarang, di Dubai. Orang Dubai ada nama agama milah Ibrahim, Abrahamic religion, mengatakan agama itu ada 3, Islam, Kristen, Yahudi. 1 Tuhan untuk 3 agama. Dia kan Dubai official. Nah, sekarang Dubai sedang buat Quran, Injil, Taurat 1 kitab. Sedang buat lagi, ada masjid, ada sinagog, ada gereja. Ini syirik model baru, terbaru nih sekarang. Menyatukan 3 agama. Kitab sucinya 1 disatukan, tempat ibadah disatukan. Nanti lama-lama kuburan pun satukan. Terus udah dianggap sama. Belum dianggap sama, kalau dianggap dicampur sekarang. Dubai dah mulai sekarang. Kan akan belajar semua Arab macam itu nanti akan datang. Ya betul. Sekarang lihat ada gereja di Bahrain, udah banyak sekarang kuil Hindu udah banyak. Lama-lama hingga orang tak tahu mana yang betul, mana salah. Semua sama. Masuk surga bukan karena agama, masuk surga karena amal soleh. Pandai tak? Hati-hati. Kan yu'minuna billahi wa ya'maluna sholihat, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah sekarang orang kafir beriman tak? Ini kepada kita. Ya, dulu ada orang di Malaysia, ada orang Hindu itu kafir. Seorang kata saya kafir, kalau saya itu sembah Tuhan patung. Dia ngaku beriman, walaupun dia kafir kan begitu. Kenapa? Yu'minuna. Yu'minuna kan beriman. Ada kalimat Allah. Jadi siapa yang beriman dengan Tuhan masing-masing beriman tak? Konsep bahasa hati-hati. Karena dia dapat tafsirnya Muhammad As'ad yang orang bekas Yahudi masuk Islam bertafsir inna dina dalam Islam, sesungguhnya agama yang Allah suka adalah, kan kata Islam itu penyerahan, submission to God. Siapa saja yang submission to God dengan agamanya, maka dia Islam, lebih kacau lagi. Maka sekarang ada Kristen Muslim, ada Yahudi Muslim. Ini serangan pemikiran paling berat, pluralisme agama. Dan ini sedang berjalan di anak muda sekarang. Karena semua agama sama. Ada sebuah buku bilik-bilik surga. Nanti ada surga Muhammad, ada surganya Mother Teresa, ada surganya Buddha. Semua orang baik? Ya, mana baik? Orang baik yang tak beragama atau orang beragama yang tak baik? Ayo, orang beragama yang tak baik, orang Islam yang jahat, mau orang kafir yang baik, mana baik? Mana masuk surga? Permainan iman. Hati-hati sangat berat. Untuk apa beragama orang tak baik? Untuk apa kau beragama kau tak baik? Beragama itu jaminan surga. Islam itu. Kalau kau tak baik masuk neraka, masuk surga tu. Kalau kau tak beragama total tak masuk neraka, masuk surga. Nah, tolong dipahamkan anak-anak muda ni. Ini sekarang banyak YouTube liberal segala macam. Kau tak faham kau masuk. Karena dia buat sama, semua agama sama, semua jenis sama. Macam di Amerika ada masjid gay. Ada dah ada. Imam gay, jamaah gay. Sudah ada. Di Amerika dua, satu di New York, satu di South Africa. Itu masjid gay. Imam gay, makmum gay. Dia kan? Hah? Dia kata gay kan hanya masalah akhlak. Dia beriman kepada Allah. Tengok. Kan Allah menerima takwanya, baru menerima gay-nya. Kan gay itu takdir. Hati-hati. Gay takdir bukan. Gay itu takdir bukan. Perbuatan kau tak sukanya ada lillahi khalqu wal amru. Ingat, bagi Allah penciptaan, bagi Allah juga amaran. Ya.
Bukan semua yang diciptakan itu dibolehkan. Betul? Babi itu diciptakan Allah, tapi kau tak boleh makan babi. Orang mungkin, Allah jadikan ini kan nature. Maksudnya Allah punya kecenderungan seksual kepada sesama jenis. Ini kan memang Allah yang jadikan. Dia kata, tapi Allah tak bolehkan. Ya? Memang Allah jadikan, tapi engkau wajib berikrar tak bolehkan kau pakai. Itu nafsu yang tak betul. Itu pilihan. Jangan gara-gara Allah ciptakan aku suka sama laki-laki. Walaupun Allah ciptakan, bukan berarti engkau untuk ujian engkau. Hati-hati ya. Jangan sampai dengan alasan ini penciptaan Tuhan kau bolehkan semuanya. Penciptaan lain, arahan lain. Engkau cinta sama binatang pun tak boleh kau buat hubungan seksual dengan binatang. Ya kalau dia barat, semuanya boleh. Di barat sekarang kalau laki suka boleh, perempuan suka boleh, binatang boleh pun. Kan di Amerika ada perkawinan antara perempuan dengan anjing. Ada, disahkan sama gereja. Tanya kenapa kau anjing? Anjing lebih setia daripada suami. Ternyata anjing itu lebih setia daripada suami. Dia kata, maka aku pilih anjing. Tengok. Kerana ini supaya kita paham. Ya karena saya terangkan ini kenapa? Karena saya tahu hari ini kita ini paling untuk kawasan Asia Tenggara saja. Saya tahu bahwasanya ada 480 juta US dollar budget untuk meliberalkan, untuk LGBT-kan atas nama gender equality di UN punya konsep feminisme. Masih baik untuk hari wanita ada yang tak boleh. Ini kan gerakan berasaannya. Kenapa? Ini sirik-sirik model baru yang tanpa nampak itu tak ada. Karena memang baru model baru betul. Kalau orang tak paham, penting model baik. Bukan soal baik sekarang. Kau baik beriman. Kalau orang baik pun untuk dunia. Orang kafir tolong orang, baik tak? Kita tolong orang, baik tak? Apa biasanya? Orang kafir tolong orang karena kemanusiaan. Kita tolong orang karena lillahi ta'ala. Kita tolong orang itu lillah, bukan karena kemanusiaan. Buktinya, musuh kau sakit kau tolong tak? Ya. Tolong perintah Allah. Kalau kemanusiaan, musuh sakit, tak payah tolong. Tengok, bedakan kita untuk Allah, tak ada untuk kemanusiaan. Orang kafir karena kemanusiaan, karena perasaan. Kita karena sama-sama baik. Tapi maka kenapa Allah tak terima orang kafir masuk surga? Penat dia berbuat baik orang kafir tak masuk surga. Kenapa? Karena dia buat bukan untuk Tuhan. Kita je pun kalau buat bukan untuk Allah tak terima, apalagi dia. Kalau dia boleh masuk surga, senang sangat. Kenapa harus ada agama? Kita paham konsep agama, paham. Ini konsep agama yang sangat. Cara mereka bukan dengan hukum hakam berfikir. Kalau tak pandai ini bahaya. Kenapa? Sekarang Saudi Arabia 20% etis. Saudi itu sekarang etis 20%. Syiah 20%. Saudi. Dan tinggal Sunni berapa? 60%. Ini pun tak tahu kita katakan. Liberal semua. Dunia sedang beralih sekarang. Negara Islam beralih kepada etis. Negara Barat beralih kepada Muslim. Ya. Islam etis. Ya. Kenapa? Mudah jawabannya. Orang Barat berpikir, orang Islam ikut-ikutan.
Mereka berpikir, kita tak berpikir, kita ikut nafsu. Maka kenapa orang banyak dari Islam dan hebat Islam karena berpikir. Kita ni ikut. Sekarang saya tanya satu soalan. Tolong jawab. Kenapa kau Islam? Kenapa jadi Islam? Dilahirkan Islam. Salah jawaban. Itu bukan jawaban. Kalau kau tak lahir Islam, Islam tak? Kalau tak lahir Islam, Islam tak? Kita Islam karena kita meyakini Islamlah satu-satu jalan keselamatan dunia sampai akhirat. Dan kalau dia Islam, hati-hati, itu jawaban salah. Saya yakin hanya Islam jalan keselamatan hidup menjamin sampai akhirat. Bukan karena mudah. Kalau macam tu, yang lain tak ada jaminan. Karena Allah ada jamin. Inna dina itu jaminan Allah. Allah ada menjamin. Yang lain tak ada jaminan. Yang lain agama tak ada dijamin. Dijamin hanya Islam. Selesai. Kadang-kadang orang akan tawarik macam-macam Islam. Dia Muslim atau lagi. Ada lagi sekarang. Muslim, Christian background, CMD. Christian, Muslim background. Secara zahir Muslim, secara hati Christian, secara iman Christian, secara penampakan zahir Islam. Pakai tudung, baca Quran, dia solat, tapi Christian. Itu gerakan Malaysia, Indonesia, Bangladesh paling banyak. Ada. Ya. Nampak Islam, hakikatnya untuk selamat akan datang iman. Saya sangat berat. Berat, anak cucu kita akan datang berat. Tambah lama, tambah berat. Kenapa? Karena kita beragama tanpa berfikir. Kita beragama tanpa kesadaran. Kita beragama hanya dengan ikut-ikutan. Sebab nanti muncul ada kelompok ustazah lesbi. Ada tak? Ada kisah mancing. Mereka itu ustazah, tapi lesbian. Imam gay. Tengok, imam gay, ustazah lesbian di mana? Ini akan tren baru di dunia Islam akan datang. Tren baru. Kami tak apa. Ini kan budaya kita. Tinggal Islam yang terakhir yang lain dah rusak. Yahudi dah kena Yahudi gay, ada Kristen gay, ada gereja gay, ada dah banyak semua. Tinggal Islam. Maka harus yakin dengan konsep ini. Jadi ini masalah ketuhanan betul. Maka kenapa orang kafir ini kan dia kan ajak orang kafir dia berakal, tapi salah dia juga di dunia akhir kita harus tahu kenapa di dunia, tak perlu ke akhirat kita. Kita harus tahu kenapa kita beragama kita di dunia tanpa harus ke akhirat. Orang kafir dia akhirat perlu dia tahu, perlu dia sadar di akhirat perlu dia sadar. Di dunia tak berpikir di dunia. Kita semua wajib berpikir di dunia. Itu beda kita dengan orang kafir. Berpikir dengan agama kita, berpikir di dunia. Kalau tak kita akan mudah terikut. Kenapa orang Arab banyak terikut hari ini jadi orang-orang etis? Mereka tak pernah berpikir selama ini. Ada seorang imam masjid hafal Quran etis. Imam masjid hafal Quran etis. Pening kepadanya baca Quran. Ana Tuhan satu, nahnu banyak. Ini kadang-kadang satu, kadang-kadang banyak. Mana yang betul? Hanya gara-gara sebab itu tak ada ilmu. Ana satu, betul. Nahnu banyak. Tanya, berapa Tuhan?
Nahnu. Karena orang akan merusak dengan agama, dengan pertanyaan. Terus saya tanya, mana lebih selamat, Muhammad atau Isa? Muhammad atau Isa yang selamat? Muhammad itu suruh umatnya baca selawat. Isa juru selamat, mana yang lebih selamat? Muhammad 4 kali Al-Quran, Isa 25 kali Al-Quran, mana yang lebih baik? Ini soal yang berberat merusak otak engkau. Khadijah ada surah, Maryam ada surah, mana baik? Ya. Mereka pakai ini, menurut orang saya berpikir, dan ini tahu semua kafe-kafe banyak kayak gini. Ingat ya, anak muda engkau di kafe-kafe tolong. Di kafe itu kadang ada satu grup pasukan pakai seluar hitam, baju putih, generasi anak-anak muda gereja yang sengaja masuk kafe-kafe tanya anak engkau yang Melayu soal agama, engkau tak dapat jawab, masuk. Betul. Cek kawasan bangsa, kawasan mana-mana. Tahu. Juga itu anak muda, orang tua. Kawasan Jalan Gasing. No. Tiap hari pagi masuk rumah-rumah orang-orang tua yang udah pensiun, di rumah seorang-seorang dulu, datang pagi-pagi, dia soal. Yang soal-soal mudah, tapi kok tak dapat jawab. Engkau sembah siapa Tuhan? Sembah Allah. Kalau sembah Allah kenapa menghadap kiblat? Sembah itu sembah batu itu. Tidak jawab. Hal macam itu. Kita alami kadang-kadang kita beragama tapi tanpa ada pemahaman. Ilmu. Maka dia masuk, dia tahu kita kosong ilmu, dia akan rusak, buat keraguan dengan soalan-soalan. Maka anak muda banyak kena, orang tua pun banyak kena orang. Kawan saya yang cakap, kami pun di Jalan Gasing, saya datang dia bertanya masuk rumah-rumah kami. Kita tak pandai menjawab. Pada waktu tak pandai menjawab, kalau orang datang berkali-kali tanya engkau, ragu tak? Ini gerakan besar yang saya nampak ya, karena saya di panel masalah akidah, kita nampak itu ada gerakan senyap untuk merusak akidah kita. Maka tolong kau beragama dengan hujah, dengan ilmu, kan serangan macam-macam. Itu yang nampak, belum lagi yang pakai video, yang pakai YouTube, yang pakai macam-macam. Ini Allah tanya. Sampai tingkat wa naza'na min ummatin syahida. Kami ambil dari setiap umat ada syahid, ada rasul. Syahidah rasul, tengok. Nanti semua umat dibangkitkan dengan rasul masing-masing. Tambah drop dari sini. Hadis mengatakan bahwasanya contohnya Yuzkaru yaumul qiyamah, hadis Al-Bukhari. Nanti Nuh pada hari kiamat Allah tanya, hal balagta, sudahkah engkau menyampaikan wahyu berumat engkau? Fayaqulu na'am, maka Nuh kata betul yang Allah telah sampaikan. Fayu'a kaumu fayuqalu hal balaghakum, Allah panggil semua umat Nuh. Allah tanya, sudahkah Nuh menyampaikan itu kepada kamu? Fayaquluna ma'atana nadhir, tak datang seorang pun rasul kepada kami. Tengok, rasul kata dia dah sampaikan, umat kata tak datang. Siapa yang pening? Akhirnya, I know. Engkau kata kau dah sampaikan. Mana bukti? Maya syahad. Mana saksi engkau? Mana saksi engkau telah menyatakan bahwasanya engkau menyampaikan? Siapa saksi? Allah tanya Pak, Allah saya tak mungkin. Allah tanya hakim, mana saksi dari dia? Mana saksi engkau? Apa kata Nuh? Muhammad wa ummatuh. Nabi Muhammad dan umat Muhammad.
Allah tanya kepada Muhammad, dan Muhammad dari mana kalian tahu? Nuh telah menyampaikan. Wah, hebat soal ini detail, dicari ke mana? Kata umat Muhammad, kami telah dapatkan wahyu daripada engkau melalui Muhammad. Baru Nuh lulus. Soalan Tuhan terjawab. Kalau tak, kata hati-hati. Kita asal kita beramal. Okey, dari satu pendapat, dari guru, satu kata guru, dari mana? Sampai Nabi tak? Semua amal akan dicari ke mana puncanya. Maka tolong hati-hati. Beramal mana puncanya? YouTube. Semua amal kita pun akan Allah tanya detail. Sampai ujungnya di mana? Dapat jawab? Amal pun ikut-ikutan, Allah tak terima. Allah akan terima amal dengan ilmu. Ilmu dengan adanya rujukan. Tengok. Tolong hati-hati, hari ini kita akan banyak ilmu tanpa rujukan. Siap jawab depan Allah? Harus siap. Nak tak nak wajib. Nak tak nak wajib jawab. Kalau nak lulus. Dia kata, kalau nak tak nak wajib jawab tak lulus. Orang kafir dia tanya, Rasul dia tanya, engkau? Allah kata ini pertama itu kata Maliki Yaumiddin, bayangkan. Bukan baca terjemahan. Kalau baca ternyata hari pembalasan itu hanya kebanyakan. Tak bayangkan hari pembalasan itu bagaimana engkau dapat membuktikan semua amal engkau depan Tuhan secara jelas. Itu yang berat saya kata tadi. Pertanggungjawaban sangat berat. Karena Allah tak terima asal terima. Checklist itu masih ada. Konsep bagaimana macam ini. Ini dua ayat sangat penting bagi saya. Ayat satu ayat bagaimana Nabi pun. Fakulna hatu burhanakum, mana alasan kamu, bukti kamu. Fa'alimu anal haqqa lillah. Baru kita tahu waktu itu semua yang benar kalau itu berasal daripada Allah. Tengok, apa kau lakukan semuanya dengan satu poin, semua datang daripada kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran hanya datang daripada Allah. Ingat, sekarang kita mengenal namanya post-truth. Post-truth artinya dalam konsep filsafat bahasa hari ini, kebenaran itu dapat dari mana saja. Malah sekarang siapa yang paling disuka itu yang benar. Ingat ya, hari ini dalam konsep post-truth ini adalah itu namanya konsep kebenaran filsafat itu kan itu postmodernisme. Posmo itu kebenaran tergantung siapa yang banyak mengatakan. Ya. Hasan Edol misalnya, siapa yang suka menang, betul? Apapun sekarang tergantung siapa yang banyak peminat. Kalau banyak minat maka dia benar. Kalau yang benar dan tak minat maka dia tak. Ini pengaruh hari ini, media hari ini. Kebenaran hari ini tergantung like and dislike. Ini namanya post-truth. Dalam konsep filsafat pembekalan barat hari ini, konsep filsafatnya adalah postmodernisme namanya. Postmodernisme. Kalau waktu modernisme, orang boleh betul secara saintifik atau tak betul saintifik. Saintifik itu modernisme. Kalau post bukan saintifik lagi. Siapa yang kata? Semua orang boleh betul. Konsepnya relatif. Semua kebenaran itu relatif. A boleh betul, B boleh betul,
C boleh betul, D boleh betul, terpulang argumen masing. Ini konsep hari ini. Dulu betul dan salah. Betul salah konsep modern, saintifik tak saintifik. Ya. Terbukti tak terbukti, itu betul. Sekarang semua betul. Semua betul tergantung diri masing-masing. Ini paling berat. Karena ukurannya bukan al-haq. Ukuran yang engkau terima tak terima. Dan tak boleh menyalahkan yang lain. Tengok. Sebab itu betul ini agama Islam betul, Buddha betul, Kristian betul. Ini akibat. Ini tanya awalnya kepada sosial, masuk ekonomi, masuk ke agama. Agama apapun semua betul. Maka adanya pluralisme agama karena ada yang kosmo. Ada gerakan semua sama. Semua sama, semua betul. Akhirnya ada yang salah tak? Tak ada. Tergantung dia masing-masing. Dan siapa yang ramai? Makin sana nanti LGBT kita kata haram, akan sana halal misalnya. Nanti siapa yang banyak? Ini pernah waktu ada kajian di Amerika. Muslim Amerika. Pertama gerakan LGBT di Amerika di kalangan Muslim 100% menolak. Dah. 5 tahun kemudian dipanci lagi. Tinggal 80% terima, 80 menolak, 20 menerima. Lama-lama dibuat banci, sekarang udah tinggal 40 menolak, 60 menerima. Tengok. Ini karena ini, pengaruh ini. Pengaruh media. Lama-lama akan mempengaruhi kebenaran. Ini kan satu yang mungkin kita terima, tak boleh kita tolak. Akhirnya hilang agama, hilang yang ada bagian pandangan public opinion. Hati-hati ya. Public opinion akan menjadi kebenaran hari ini. Ini gerakan baru memang. Abad 21. Sekarang sedang masuk ke mana-mana. Ini demokrasi agama. Demokrasi agama kan demokrasi. Satu orang bodoh, satu orang alim, satu orang samseng, tiga-tiga betul. Betul? Kan demokrasi. Siapa banyak? Ada 4 pencuri, 2 ustaz. Apa hukum pencuri? Kata 4 boleh, kata 2 tak boleh. Mana menang? 4 dah menang. Yang 2 salah. Ini demokrasi nih. Sebetulnya bahaya demokrasi. Kita surah itu bukan macam ini. Surah itu bukan banyak suara. Mana yang betul? Ini banyak suara. Nah, karena ini masalah politik, sempat masalah agama, di demokrasi dan bahaya. Inilah posmo. Suara terbanyak menentukan kebenaran. Karena semua orang betul, tadi yang salah. Tengok. Maka tengok. Fa'alimu anal haq lillah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan sesatlah apa saja yang engkau ada-adakan. Hati-hati. Kita al-haqqu min rabbik. Kebenaran hanya pada Tuhan. Kenapa? Karena kita nak ada kebenaran absolut. Sedangkan manusia relatif. Ingat ya. Dalam konsep barat semuanya relatif. Dalam konsep barat semuanya relatif. Dalam kita ada wajib, ada absolut dan ada yang relatif. Manusia relatif. Yang Tuhan aja. Yang ini tak boleh berubah. Maka apapun kebenaran yang relatif wajib mengikuti yang absolut. Ingat ya. Konsep barat tak ada absolut, semuanya relatif. Relatif semuanya boleh. Semuanya boleh. Jadi kalimat semuanya boleh bahaya. Kalimat semuanya boleh itu kalimat bahaya. Kenapa? Ada yang tak boleh. Bagi Allah dia tak boleh, ada yang boleh. Hak Allah. Macam semuanya berubah, tak boleh juga. Banyak tak berubah. Tuhan tak pernah berubah. Banyak slogan-slogan yang nampaknya memang betul tapi salah. Semua agama sama, betul salah. Nampak betul tapi salah. Kita berbilang kaum, kita perlu menghargai kau. Menghargai kaum betul, bukan kau membenarkan kaum.
membenarkan agama dan menghargai agama berbeza. Jangan sebab engkau nak menghargai agama, kau semua agama sama, tak boleh. Ya. Nyata ini permainan kalimat-kalimat ini yang ini sirik-sirik model baru yang engkau tak nampak, itu tak pernah belajar, tak ada dulu. Tapi sekarang ini ada media-media anak-anak engkau hari ini akan datang, ini dia. Cara merusak pemahaman Islam yang betul dengan semua boleh buat, semua jadi. Orang dah suka di mana? Malah. Orang suka di mana? Orang suka neraka. Kita tetap je neraka. Boleh tak sekarang kita legalkan ini arak, boleh tak? Legalkan zina, boleh tak? Tak apa, zina tu orang asing aja kan? Walaupun orang asing tu tak zina namanya. Walaupun tu orang asing tak zina namanya. Yang kena orang asing, nama binatang pun tak boleh kalau dia mah. Kadang-kadang supaya kita faham, supaya ini tak sadar. Sekarang kita bagi hari ini kita selamat akidah pikiran sangat penting, bahaya. Bukan model dulu tak pernah bacanya, tak pernah bincang saya itu. Ini masalah kebenaran kita dirusak oleh media informasi yang sengaja, dan sekarang terus saya katakan Barat selesai, Arab selesai, tinggal Asia Tenggara. Terus saya katakan ada sebuah buku RAND, Muslim Moderate Network, itu buku karangan think tanknya US, White House-nya think tank, Muslim Moderate Network, itu buku tentang Islamisasi, tentang liberalisasi. Di bab yang terakhir ada kalimat situ, kami sedang memindahkan permainan kami dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Sudah selesai Timur Tengah, Dubai segala macam habis. Sampai Saudi pun dah mulai habis. Karena tinggal lari ke, karena kita kekuatan terakhir umat Islam hari ini. Kalau kita tak faham, masuklah. Saya sudah cakap masalah liberal di Malaysia tahun 2009 saya cakap. Waktu seminar akidah kebangsaan di Masjid Wilayah, saya sebagai pemateri seminar, ini liberal, tolong hati-hati. Orang Malaysia kata, Ustaz, tak mungkin Ustaz di Malaysia, Ustaz. Tengok nanti, saya kata. 2009 saya cakap. Sekarang 2024. Udah ada belum? Semua di media itu. Itu saya cakap, lihat dulu. Tolong hati-hati. Karena setiap ini untuk anak muda, untuk orang tua selamat. Orang tua dapat belajar selamat masuk surga. Anak mudanya kan selamat tak? Kalau kau diam, kau tak sadar, kena kehadapan Malaysia ini sibuk dengan diri sendiri. Nak masuk surga sendiri. Kau nak masuk surga satu keluarga, satu diri sendiri. Apa yang kau jamin keluarga kau ini? Iman, cara berpikirnya, generasinya. Ini sering kedua hal sangat penting, masalah akidah, masalah Rasulullah sangat penting, dua ini sebetulnya. Ini asas agama. Untuk kau tak paham agama, berpikir yang betul, kau akan kena. Akan sampai semua Rasul, memang semua sama, tapi Rasul ajar masing-masing. Agama ada masing-masing, ada agama betul, ada agama tak betul, ada setengah betul. Agama betul Islam, setengah betul. Alkitab kan setengah betul. Dia ngaku Allah, tapi sudah menyimpang. Agama salah bukan agama Alkitab. Ada agama yang limited, ada agama yang unlimited. Ada agama diakui, tak diakui, sangat penting. Jadi engkau wajib meyakinkan anak engkau hari ini agama yang memang Allah tahu hanya agama Islam. Jangan cari yang mudah. Kecil cari mana? Tuhannya Allah, Bible-nya Allah, mudah bayar seminggu sekali. Engkau cari mana? Ya. Kenapa sebenarnya orang yang tak setuju dengan kalimat Allah masuk di Bible? Cari tentang kalimat Allah saya ada kitab nomor mencari. Karena bahaya saya kata. Nanti kalau jamaah Allah macam di Medan ada gereja namanya Baitullah. Medan ada gereja Baitullah. Di Surabaya gereja Bismillah. Ini puasa. Di Bandung ada gereja tiap puasa bagi iftar. Makan semua orang iftar di gereja. Okey lah.
Tapi udah bahaya. Di Surabaya kalau haji ada gereja buat korban. Korban gereja buat korban, datang orang. Gimana? No. Jadi gini, Macam mana tu? macam itulah dia. Gereja Macam itulah dia gereja Indonesia. Gereja tu dia menjalankan Ya. kewajiban untuk orang Islam, Ya. tapi di tempat Ya. dekat Ya. gereja. Sekarang di Indonesia itu Christmas di masjid. Di Semarang tuh acara Christmas di masjid. Orang beragama Islam maulid di gereja. Ada kacau. Belum hebat lagi, di Jogja ada pesantren LGBT. Pondok G ada lah. Di Medan ada pesantren Syiah. Ngaji Sabtu, Minggu, Senin mut'ah. Di Medan ada pesantren Syiah. Ngaji ada taklim di sana, Jumat, Sabtu, Minggu. Sambil mut'ah ada perempuan disediakan di tempat pengajian lengkap. Terus jawab. Ada kampung di Medan, kampung kasih sayang, kampungnya LDA, kampungnya kasih sayang. Semua boleh pakai semua. Tak ada milik pribadi, ada milik jamaah semua. Sampai istri pun jamaah. Enjoy. Itu ya, enjoy. Ya? Orang bukan bicara benar salah, mana yang enjoy? Ini tabaran, berat. Maka saya pernah cakap kan saya tahu, kondisinya tahu saya. Biar apa terjadi di masa saya tahu. Dan itu tak kuat. Berat. Indonesia masih tapi belum sampai Malaysia, tapi lama-lama akan masuk. Kalau tak jaga anak engkau. Saya pernah jumpa satu keluarga, kaki masjid dua-duanya, emak ayah, aktivis orang gerakan Islam. Emak tiga-tiga anak jadi Milah Ibrahim, tak sholat ta'awud. Milah itu ajaran Milah Ibrahim itu tak ada akhirat. Banyak di Malaysia. Sekarang KL 6.000 orang, ya? KL 6.000 orang kalau Malaysia. Milah Ibrahim, kita tahu. Hah? Itu yang Allah Muhammad lari ke Nezuran. Allah Muhammad Allah lari ke Nezuran itu. Dan macam-macam di bawah sebetulnya. Kalau kita paham, hanya tak masuk masjid. Orang banyak tak tahu. Di Malaysia ini ada 98 ajaran sesat. 106 ajaran sesat. 106 ajaran sesat di Malaysia. Masih baiklah. Karena Indonesia 600. Sini 106, Indonesia 600. Ini puasa kita. Ada yang Senin, ada yang Selasa, tak ada masalah. Tapi ada yang hari Ahad, ada yang Kamis puasa dulu. Ada tarekat yang hari puasa hari Kamis. Kita hari Kamis sudah puasa, dia ikut gelombang laut. Oh kata milik tak apa dengan keyakinan masing-masing. Tengok, dibenarkan karena itu keyakinan masing. Kan kacau. Keyakinan itu ada dasarnya, ada rujukan yang sah buat asal yakin. Itu jadi apa ajaran Syiah yang Allah Muhammad Allah, tengok. Sangat banyak. Nah ini baru nih ajaran Ahmadi, dengar yang masuk Malaysia. Ajaran Ahmadi baru masuk Malaysia. Apa ajarannya? Membolehkan LGBT. Ini sedang kita pantau, ada berapa orang. Ini gerakan bukan yang lain, ini udah dunia punya. Bahrain udah banyak, Dubai udah banyak. Ini daripada kawasan awalnya India. Jadi gerakan Ahmadi namanya, gerakan Ahmadi. Itu. Yang paling betul apa? Beragama tapi menyetujui LGBT. Ini buatan luar yang namanya itu buatan luar. Di Amerika nggak ada, masuk ke Malaysia baru namanya Ahmadi. Baru beberapa minggu nih kita dapat pantau. Ya bagi orang yang mungkin tak dia beriman, Jadi, itu kan hanya masalah pemberian Tuhan, anugerah. Jadi model sajat. Bukan
Bukan, saya hanya menyadarkan tantangan akidah sangat berat. Yang tak pernah terbayang engkau, yang tak pernah terpikir engkau, teman, jadi sekarang semuanya. Yang saya tanya 2 orang, 3 orang mereka tadi, kemana kau dapat? Kejut ya, dapatnya dalam usrah. Usrah di mana? Di Kulit. Hah? Kulit. Saya yakin, tolong pantau semua usrah di Kulit. Jangan baca pun bawa Quran. Di Quran aja tak ada lain. Hati-hati, ini gerakan-gerakan memang sengaja masuk sangat banyak. Kalau yang dekris itu dah jelas, yang dalam paling berat saya. Yang dalam sangat berat. Macam lagi aliran yang pemuda kahfi, yang kalau dosa tinggal bayar duit. Pemuda kahfi, kawasan Balakong, senternya. Itu kalau ada dosa, ada rate dosa. Dosa A RM50, dosa B RM1.000. Ada rate dosa. Saya tanya ustadznya, kenapa ada macam itu? Kata ustadznya, ustadz, kalau ustadz berdosa, macam mana minta ampun Tuhan? Ya saya istighfar, taubat, mana bukti? Tak ada kan? Kami jelas, dosa bayar sama imam, dapat ada resit. Kena anak-anak muda. Anak-anak muda paling banyak. Kawasan KL aja 600 orang. Nah, orang-orang kenamaan yang kenal. Hah? Kita pergi, biasanya kalau dulu senang kita harus masuk atau kita kan buat tangkapan. Kalau dah fatwakan sesat, untuk fatwa itu paling tak 2 tahun juga misalnya kita akan masuk dulu, kaji masuk, rekam semuanya, baru fatwa keluar. Tapi macam yang terang-terang sesat ni macam mana? Udah masuk. Kalau zaman dulu enak, zaman ASE tangkap langsung, sekarang tak boleh. Sekarang zaman Posmo, dia boleh tangkap kalau mencurigakan, ada action. Kalau hanya sangkaan tak boleh sekarang. Ini demokrasi. Tak ada bukti. Bukti harus ada fatwa. Kau terpaksa tu? Apa dasar hukum nak kau tangkap? Fatwa dulu dimasukkan proses panjang, betul. Ini sistem, memang itulah sistem hari terjadi. Suggest kepada majlis agama negara Ustaz. Memang itu saja. Tidak betul. Ya kita warning cepat-cepat kadang-kadang. Itu pun yang sempat kita warning. Memang berat, memang sekali. Maka diri masing-masing, keluarga masing-masing sekarang paling berat. Keluarga dari paham betul. Kalau tak memang anak kita tak akan selamat macam-macam bentuk hari ini. Itu belum lagi dadah, misalnya itu jatuh. Ini yang pemahaman akidah yang betul tentang agama, tentang Tuhan, tentang Rasul. Tengok, memang mereka serang ini. Dia rusak otak kita. Kita perlu ada benteng. Kalau tak kita akan kena. Tapi Ustaz, di Malaysia ni ramai sangat yang dah asatizah kita yang kena diserai hitamkan. Mereka tak boleh berdakwah cuma di satu tempat saja. Macam saya daripada Negeri Sembilan. Jadi saya rasa lebih kurang 40 asatizah Malaysia yang betul-betul yang menjalankan ni tak boleh masuk ke Negeri Sembilan. Jadi yang ada sekarang ni cuma ustaz-ustaz yang cerita ustaz makan, minum, tidur, baring itu je. Dia tak fokus kepada akidah ni. Maka saya pernah cakap sama dulu waktu zaman-zaman siapa? Ya Hanana apa? Ya Hanana 70,000. Bukan. Saya cakap saya sempat Ustaz Jenal Habibie Ustaz, saya bilang, berapa lama baca selawat? 2 jam Ustaz. Ceramah 10 menit terbalik, saya bilang. Ceramah akidah itu dipentingkan, bukan hiburan. Kita sibuk dengan hiburannya, bukan konten. Konten itu bukan akidah, sibuk pahala A, pahala B, pahala ini. Bukan itu utama, konten akidah. Akhlak akidah ini paling penting dua ini. Jangan kau sibuk dengan macam-macam. 70,000 untuk dibayar, untuk datang menyanyi 70,000. Itu artinya kita dah jadikan agama sebagai entertainment. Agama entertainment, bukan agama sebagai suatu memang pengisian. Yang pengisian ya. Terus saya ceramah, kalau ceramah saya berpikir orang lari semua. Betul. Saya banyak pengajian saya banyak orang jarang datang. Kenapa?
Kalau datang ke menjadi ustaz, pulang pening kepala. Berfikir. Tidak cari pengajian ada ustaz ada pahala A, pahala B, pahala ini, pulang tenang, tidur ya ada. Saya tak nak, saya memang harus berfikir untuk berfikir. Untuk kau ngaji kau tak berfikir. Betul, saya banyak orang kata Ustaz kau termah Ustaz, pening kau tanya pulang. Yang betul, kalau kau tak pening kau tak berubah. Kalau ada agama masuk kuping kanan, keluar kuping kiri untuk tidur tak payah agama. Ya itu model saya itu saya. Itu model saya memang. Saya tak nak, bukan saya tak tahu, saya tahu tapi tak nak. Karena saya kata saya mengajar untuk merubah cara berpikir. Ini paradigma. Ustaz tadi cerita pasal kalau nanti Allah tanya daripada mana kamu dapat di YouTube. Ya. Sekarang ni saya nak dengar Syafiq pasal lama mesti melalui YouTube. Jadi boleh tak saya mendengar yang Sekarang yang betul boleh, maka atur kau dengan berfikirlah, jangan tak berfikir. Yang YouTube baik ada, yang buruk tentu banyak. Harus pilih mana baik, mana buruk. Asal ada ilmu basic dulu. Kalau tak kau pening kepala nanti. Macam ada orang kawan saya di Amerika tu, pening kepala ada berapa? 30 channel TV. Pening akhirnya buang semua TV. Kita punya basic untuk milih mana yang baik, mana yang buruk. Harus tahu dulu sebut. Maka itu cara berpikir yang betul sebut. Konsep Tuhan, konsep Nabi, konsep cara beramal. Itu ini basic konsep. Kalau dah basic punya tak ada masalah. Kalau basic tak punya pening kepala. Ustaz, aku boleh sebut Ustaz menyebut konsep Ya. dan sebagainya. Ya, ini di masjid-masjid yang saya tahu masjid saya lah. Itu tinggi. Ya. Betul. Boleh sebut konsep je itu tinggi. Padahal itulah. Oh, yang penting orang tak nak. Orang tak nak. Orang tak nak. Betul. Saya tahu orang tak nak. Orang tak nak. Saya tahu. Lebih lagi kalau ni disebut sebagai innal haqqa lillah. Betul. Ini suatu yang sangat Berat. berat dan sangat penting. Oh. Jadi tadi Ustaz menyebut kebenaran, boleh saya kebenaran absolut. Yang ini Ya. kebenaran absolut mutlak. Absolut mutlak. Ada yang orang mencanangkan kebenaran nisbi, Ya. relatif. Ya. Jadi relativisme ni Memang sangat kuat, masuk sangat berpengaruh. masuk Karena semua kebenaran berdasarkan konteks, berdasarkan kondisi. nak kalau Ustaz tadi sebut berdasarkan demokrasi. Okey. Inilah bagi saya demokrasi inilah yang bunuh Memang kebenaran. Memang iya. Memang iya. Tapi kita sanjung begitu tinggi Ha? sehingga seolah-olah tak ada demokrasi, hancur kita. Ini masalahnya. Jadi saya lihat dalam di Indonesia kerana ada coran kata Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kerana kenasionalannya tu dititik beratkan sehingga kejamakan itu menjadi sebagai sama kebenaran. Ya. Di Malaysia pula bersekutu bertambah mutu. Bersekutu. Apa sekutu mutu? Tambah kacau. Tapi kalau tak betul-betul diikat. Bersekutu dalam kebenaran bertambah mutu. Yes, kalau diikat dengan kebenaran. Baru boleh. Kalau bersekutu saja bahaya. Jadi saya nak sebut dalam bidang disiplin ilmu lagi teruk. Memang iya. Lagi Memang teruk betul. di peringkat universiti ya. Memang Kalau semua dalam boleh. bidang kami ni, bidang bahasa lagi teruk. Memang iya. Macam-macam jadi sastra moden, sastra klasik. ada masalah, macam-macam masalah. Yang paling hebat yang ada nafsu banyak. Saya nak tarik perhatian ni. Tengok buku tata bahasa Dewan. Contoh nama khas bukan manusia hidup. Contohnya Murugan. Tadi yang Patuke, Murugan. Kucing putih. Lepas tu Leslie. Nama khas anjing. Malaikat. Dalam tu juga, dalam bakul itu. Habis pengalaman saya, kita tanya pelajar, bagaimana kalau dengan ni, dengan Allah masuk dalam bakul? Bakul itulah. Nampak? Tata bahasa, namu bahasa Melayu, sistem bahasa, sistem kita berfikir. Memang iya. Rosak. Bahasa dan kebetulan berfikir itu kan penting. Jadi kita tak mengenali bahasa dengan menggunakan tata bahasa Dewan. Saya cuba nak mengubah. Tapi bayangkan masa saya belajar undergraduate
tahun 2. Pensyarah saya dari luar negara, London. Bila dia tanya bilakah manusia boleh berbahasa, saya jawab sejak Nabi Allah Adam. Prasangka. Apa? Prasangka. Betul. Prasangka. Macam-macam definisi bahasa fusalah itu semua menjadikan kita tak selamat. Betul, memang ya, jadi gerakan maka saya pun tahu terusan saya. Di mana pun ceramah saya akan ceramah konsep tentang rantai bicara saya. Saya tahu banyak tak senang, biarkan. Kalau tak ada yang cakap, tak maju-maju macamnya. Kalau tak ada yang mengangkat sampai tingkat macam ini, akan belajar itulah dunia macam sampai. Kerana kita kan, kerana mak sama anak mana pandai anak, kenapa mak tak dapat jawab? Maka harusnya mak lebih pandai daripada anak, betul kan? Sekarang emak sudah lebih pandai daripada anak. Jadi sekarang anak lebih pandai daripada emak. Dan emak terdiam hari ini karena tak dapat. Ini berpikir. Anak kita berpikir, apalagi anak milenial sekarang. Generasi Z berpikir semua. Kita kan generasi Z, kita generasi dulu diam semua. Karena berpikir melawan semua. Tapi kalau kau pandai ngajak dia berdialog, berubah dia. Kan bagi saya, sepandai-pandai orang tak nak digurui. Sebodoh pada orang tak nak dia digurui. Tapi sepandai-pandai orang pasti nak diajak berdialog. Ajak anak kau berdialog, bercakap, menganalisa sesuatu dengan akalnya. Kau akan dapat dengan daripada Allah SWT sebetulnya konsepnya sebetulnya. Jadi al-hakum mirab betul sangat berat sebetulnya. Hari ini kita itu budaya rusak dan macam-macam. Macam tadi ya. Ini kita masyarakat majemuk perlu terang semua agama. Masyarakat majemuk tidak perlu menerima semua agama, tapi menghormati agama. Bukan menerima ya, menghormati. Kita mengakui adanya plurality, tapi tidak mengakui pluralisme. Kita mengakui plurality, tapi tidak mengakui pluralisme. Karena pluralisme mengakui semua sama, tak boleh. Kita menghargai semua masing-masing ada sebetulnya. Ini karena kita main istilah kan, banyak orang tak tahu istilah. Itu yang saya penting masalah ini sebetulnya. Maaf, jadi lepas ini kan dua memang ayat singkat, tapi ayat Tuhan dan Rasul sangat penting dari sebetulnya. Berpikir bagaimana engkau menghadapi hari pengadilan akan datang. Siap jawab tak? Itu utamanya. Siap jawab dengan ilmu, dengan pemahaman kepada kehidupan akan datang ini. Maaf, tadi saya baca hadis tak mungkin lagi, dia baca mungkin lagi, mungkin apa. Ini konsepnya penting bagi saya. Ya, maaf kalau ada mungkin yang terganggu dengan cara saya. Macam saya cara ngajak berfikir sebetulnya, tapi kalau tanya alhamdulillah apa. Itu hak dia, bukan hak yang tanya, bukan hak dia, bukan hak saya tahu ya. Itu hak dia, saya tak pernah susah dengan itu sebetulnya. Satu orang pun saya akan ajar dengan cara berfikir yang betul sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.